itu kata Bang Rudi berkatul-katul itu naik di Komalia kan. Saya naik di live dia itu. Terus coba si Kudis Tipu klarifikasi dulu, apakah Anda mengatakan bahwa dulu penyaliban itu kalau ada yang mengatakan bahwa karya si Bapak itu berarti begini? Apa dia klarifikasi? Saya tidak pernah membuat seperti itu kok. Saya tidak pernah mengatakan seperti itu. Padahal ada videonya. Itu karena kenapa begitu saya cek ternyata sudah masuk Brimo. Jadi narasinya itu tergantung ini Pak Bom. Kalau Brimo jarang masuk siap-siap Kristen tumbang. Tapi kalau Brimo cepat masuk, dia garda terdepan itu. Karena ini Brimo. Makanya itu disinilah Pak Bom sama Luirade tetap penginjilan. Jadi kalian punya tugas ini dua, menginjilan di luar rumah dan menginjili di dalam rumah sendiri. Begitu. Bahaya mereka itu kan. Bahaya mereka itu ketika naik dapat pertanyaan yang begitu aneh-aneh dari kita orang Islam itu blunder. Ketika Pak Bom meluruskan, Pak Bom mulai jadi sasaran. Kau juga pantau ya? Pantau Saya pantau Pak Bom. Full pantau. Jujur saja. Saya mau tanya, kalian punya kejujuran. Selama ini kan kalian kenal kita sudah sebagai apologet kami dan Rudianis ya. Selama ini kami menjawab Alkitab menurutmu secara nalar ya, secara masuk di pemikiran kalian. Kita ini kan harus menginjil jujur kan. Nah, mau sepakat tidak sepakat, kalian kalau menilai saya dengan Rudianis, kami punya cara jawab untuk kalian bagaimana. Secara logika, kalian juga bisa terima kan tidak? Menurut kalian? Oke, baik. Kenapa alasannya saya tidak mau diskusi sama Pak Bom, sama Luirade, sama Bang Billy ini? Karena memang itu apa yang saya tanya memang jawabannya itu. Kita mau bantah bagaimana wong iman mereka. Saya suka ini yang mutar-mutar ini, yang helder-helder. Itu Pak Bom. Saya suka begitu. Makanya mereka begini Pak Bom. Saya pernah ketemu satu, saya bilang begini. Yang mati di kayu salib siapa? Dia bilang manusia. Yang bangkit Tuhan. Saya bilang, berarti yang mati Supriyadi, yang bangkit Supriyanto. Kan berbeda kan? Saya matikan kan dulu, saya merokok dulu. Ya, jadi gitu. Kalau memang makanya banyak yang nanya juga saya ngomong. Sabar. Saya tertawa. Supriyadi dan Supriyanto memang anak satu loading ini stand up komedi, jadi dia rusak juga. Jadi kadang-kadang banyak juga netizen saya penonton Pak Bom. Kenapa tidak ke rumah Pak Bom? Nggak bisa. Kenapa Pak Bom itu by data, by dalil. Jadi ditampilkan. Ya itu pemahaman beliau. Ya sudah, kita mau ribut nggak bisa. Makanya kita lebih senang yang sok tahu tapi tidak tahu. Ini lebih parah ini kan. Ini lebih parah. Tidak Pantasan room saya sepi bro. Pantasan room saya sepi. Tidak ada mau berani tanya lagi karena kalian sudah bilang begini. Ini. Aduh. Yang Kristen sudah jarang bertanya. Iya. Soalnya begini Pak Bom. Ya banyak hotel ini banyak tahu tapi banyak salahnya. Ini yang kita cari nih. Kalau Pak Bom kan banyak tahu tapi oke itu pemahaman ya Pak. Silakan. Yang masalahnya ini yang berkeliaran kadang-kadang di Komal kita ini yang banyak tahu banyak salah. Selesai kau. Kira-kira gitu. Maksud saya itu paling bagus begini Pak Bom. Ketika ini yang apologet lain ketika naik di Komal Islam dan mendapat pertanyaan yang begitu, mereka catat. Kalau tidak tahu datang ke Pak Bom, datang ke Lairudi, datang ke Bang Billy, tanya. Pak Bom, saya ditanya oleh orang Islam seperti ini Pak Bom. Bagaimana jawabannya? Minta dalilnya bagaimana? Kan begitu enak. Kan? Karena kita itu Pak Bom, karena kita itu kalau kita berdakwah itu, kalau di Islam itu dia berdakwah itu yang pertama dia ta'aruf dulu. Apa itu ta'aruf? Pengenalan. Jadi selamat malam Islam Kristen Islam. Habis ta'aruf baru kita ta'alut sambung hati. Sehat selalu, semoga diberikan kasih karunia oleh Tuhan. Nah kita kan begitu. Tapi terkadang kalau kita ta'aruf ini Pak Bom, kalau dia naik dan berbuat sopan, maka saya sama Papi Gembala tunjukkan, kami lebih sopan. Bahkan kami kasih kopi, kami kasih donat. Tanya Papi Gembala itu. Tapi kalau dia naik, dia berlaku seperti preman. Sabar Bang Lodin. Kenapa singgung-singgung kopi? Emang belum minum kopi?
Jadi Iya, kita siapa nggak tahu enak. Pak Bom. Ini kan kita sedang di tempat Pak Bom ini kan. Iya. Begitu. Nah, ketika dia naik dan dia tunjukkan bahwa dia itu preman, maka saya sama Papi Gembala kami tunjukkan. Papi Gembala kan pernah pegang Semanggis ya. Saya pegang jembatan Ancol dulu. Begitu. Loading. Kalau saya dulu mantan preman Pasar Bolu. Pasar Bolu dulu saya pegang dulu. Lanjut. Loading. Kau saya cerita mau satu dulu loading. Loading, ini cerita bagus sih loading. Jadi ada Pacenap satu toh. Dia jago preman ini. Baru kau tahu di Sanging sini kan nama pasar Sanging toh. Tahu di sini toh. Di Sanging ini ada pacen laki-laki dia duduk. Baru nih loading dia bilang begini loading. Kau dengar loading. Ini mau ini di Papua ini. Pacenap ini dia marah baru dia bilang ini. Kau nama siapa? Kenapa kau tidak hormati saya? Baru pacen kecil badan kecil di bawah nih. Dia tertakut. Dia tanya lagi, kau nama siapa? Langsung pacen di bawah dia bilang, kau dengar ya? Yang punya kerjaan sorga saja saya jual. Apalagi kau, saya lelang. Yudas. Ternyata Selamat malam Pak Bom. Assalamualaikum Papi Gembala, Pastor Loading. ternyata waktu Saya mau diperiksa naik KTP-nya, sebentar, mau ngasih info Ya. bahwa Oke, sebelum Pak Bom Tandika. sekarang di live kan oleh Yuli dengan teman-temannya di Si Yuli. Gak apa-apa, adik-adik saya. Itu satu juga parah dia itu. Itu di parah sini juga, kan parah itu. nggak apa-apa dia sayang saya kok nggak apa-apa. Yuli udah nggak apa-apa. Udah saya nggak Tidak, nggak ada jangan-jangan masalah. gini Pak Bom. Jangan-jangan mantan dia dulu mirip Pak Bom. Jangan-jangan. Nah, adik saya, Yuli baik kok Yuli. Nggak, jangan kalian pikir negatif nggak apa-apa. Saya kan di sini kan kita lagi berbicara silaturahmi bagaimana supaya besok ke depan kita diskusi kita ini kan orang-orang lama kita diskusi supaya kita diskusi ini membawa edukasi baik itu di Islam maupun Kristen ya. Bukan kita diskusi untuk menjatuhkan, untuk membawa kita. Tidak mungkin kalian juga membasuh saya masuk dalam penjara. Tidak mungkin saya juga demikian buat kalian. Betul nggak? Itu namanya salah. Tidak boleh. Kita diskusi di gini supaya nanti yang orang Islam rajin baca Al-Quran, rajin ngaji, rajin sholat. Yang Kristen tidak pernah baca Alkitab jadi rajin baca Alkitab, rajin ke gereja. Itu maksudnya edukasi. Kita ini kan satu bangsa. Kecuali kalau kita ini bukan satu Indonesia, NKRI, itu boleh. Betul toh? Kalau namanya mau masih begini, sudah lebih baik sekalian sudah. Kalau memang mau ribut-ribut sekalian sudah. Kalau bilang kita bukan Indonesia, ini kan salah toh? Nah ini kan lebih baik saya jadi orang pengecut jujur. Saya nggak mau kerja orang bilang oh ini mau ini. Saya orangnya biar saja. Yang pada intinya, yang penting saya bicara sama kalian ini dalam segi NKRI. Saya bukan mengadu domba ya. Saya layani kalian di sini sebagai tamu. Kalau mau berdebat kapan? Kita diskusi, kita akan berdebat. Itu debat, tapi profesional. Tapi kalau namanya mau menghujat-hujat, aduh, I'm sorry. Lebih baik saya mundur. Saya nggak mau. I'm sorry my love. Jadi kita mungkin bisa atur nanti Pastor Roding ya. Mungkin nanti kita bisa, tapi enak dua-dua Pak Bom ya. Kapan-kapan kita atur waktu ya. Boleh. Nanti saya dan Rudy Yohanes baru kau dengan Lodi atau diskusi boleh. Terserah. Ya, boleh jatuh bisa. Tema kita tema keselamatan ya, keselamatan. Boleh tentang keselamatan. Oke. Nanti saya Keselamatan. Karena keselamatan kan dia merangkak kita ke ketuhanan kan. Malam. Iya. Malam. Jadi bagaimana tentang statement dari Rudy Yohanes yang mengatakan bahwa Islam itu agama binatang. Kalau nggak salah tahun 2018 ya. Itu hujatan nggak Pak Bom? Menurut kamu? Si Alda. Aduh, ya teh, kayak bayi mesa. Ya bang tuh baga-baga tuh bene tuh nah. Ya bang tuh tadi kupore tuh nasaba. Tayo na di tanda itu Siapa yang bilang itu? Kiamat. Iya kiamat. Kalau kau lihat dulu itu dibuat di mana postingannya itu? Tayo kupore tuh nasaba. Sebentar Pak Bom. Itu Pak Bom sebentar.
si mata pisau itu dia kan, jadi dia mengambil itu dari Kompasiana atau apa. Itu kan orang yang buat itu. Mereka nggak ngerti, kau pun bisa membuat-buat itu. Kecuali itu dari akun asli Facebook atau gimana, iya kau bisa nuduh. Yang ditunjukkan siapa itu kan sudah jelas itu. Itu diambil dari tulisan orang. Masa itu aja nggak ngerti? Ya, silakan. Pikir Rudi ini tidak tahu yang hal-hal gitu. Bisa aja, itu kan pendapat orang yang diekspos kembali oleh Rudi. Bang Rudi, gampang kok itu jawabannya. Susah amat. Contoh saya bilang begini, Yesus ini begini. Ini literasi. Itu memang nggak punya saya itu. Sorry dulu. Tidak apa-apa. Sebentar, itu memang bukan punya saya. Jadi gini tekniknya, tahun 2011 saya kan difitnah itu. Karena saya berdiskusi sama Moko Ginta nggak bisa mengKO-kan saya. Habis itu saya berdiskusi 2011 dengan 2 lawan 1, muka ketemu muka ya. Itu pun nggak bisa dikampaskan saya, di-KO-kan. Maka mereka mengambil data saya. Dibuatlah fanspage palsu. Tetapi kalimat itu di fanpage palsu itu pun sudah saya lihat nggak ada. Jadi kalau Kompasiana atau berita-berita itu kan kita bisa ngetik sendiri. Jadi itu mereka ketik sendiri, itu yang diambil si mata pisau. Mata pisau ini kan ingin membunuh karakterku. Gara-gara dia tidak mampu meladeni aku waktu dia di PC The King itu. Dia kan banyak cakap. Jadi aku bilang kau urusi aja Rudi Simamora, aku mundur. Mungkin dia merasa tersinggung. Nah, kebetulan ada kesempatan 2025, diambilnya lah itu untuk membunuh karakterku. Aku mah santai aja, buktikan itu punya aku. Kan tidak bisa dibuktikan seperti The King. Dia hanya mengambil tulisan orang. Ya, silakan. Yang mau naik ke atas bilang up saja ya. Saya pikir kiamat nggak usah langsung framing, kalau belum tahu nggak usah lah. Nggak usah kita main tuduh-tuduh lah. Kita gentleman aja. Kalau gentleman open kamera aja lah. Nggak usah inilah. Oke, my name, selamat malam. Aku izin turun aja Pak Bom biar ada yang lain yang naik ya kursinya biar 01. Oke, Selamat malam Bang Bom, Bang Rudi, sehat selalu. Iya. Tapi Pak Ruding, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Billy. Oke. Oke, silakan ini. Yang mau naik silakan minta up saja. Nanti kita angkat ya. Siapa tahu kalian mau tanya loading kah sama ini kan. Kalian unek-unek silakan. Toh? Boleh. Pak Samosir. Yang di bawah yang Ibnu Kulum itu, ada nama Ibnu Kulum itu. Coba kau naik. Kan tadi kau mau ajak saya diskusi toh. Nanti loading yang oten-oten, yang pro-pro yang menuduh saya tidak suka saya dan Rudi. Kalian ambil, saya minta nomor WA kalian kah supaya kalian sediakan saya kursi dengan Rudi untuk lawan orang kah? Ya, boleh nggak? Nanti saya DM HP saya. Iya. Ya, tolong ya, supaya saya senang kalau diskusi tentang firman Tuhan. Kalau serang pribadi saya paling tidak suka. Lebih baik mau ketemu saya baru saya mau lihat dia bisa berdiri atau saya berdiri. Begitu saya toh. Karena mereka ini kadang suka serang-serang pribadi, saya nggak suka. Ini bukan orang Kristen ini kalau serang pribadi. Nah, ini izin Pak Bambo. Ini ada yang nama Tony ini, tolong dinaikkan. Kalau dia ini suka bongkar aib-aib orang. Ini dia katanya Islam. Silakan aja naik. Pak Bom, tolong jangan duduk bersama penghujat. Silakan aja Anda naik. Gampang kok. Ya, naik aja, minta aja naik siapa? Ya teh Samosir parokobanga bisa ba anu kayak baru malem aja. Iya. Ya, silakan Tony naik. Nama gelas ini, gelas siapa ya? Gelas kaca. Tunjukkan pada Rudi siapa si bom suruh bom. Pak Rudi. Kemarin saya diskusi dengan Ibnu Kalam, terus ada Pak Yusuf Bonubulu. Dia mengatakan bahwa Yesus itu adalah satu pribadi, 3 eksistensi. Jadi modalisme kalau kita bilang pengajaran ya.
Aduh, parah sekali. Ada saya punya rekaman itu. Nah ini jujur ya, saya dulu dipanggil Tidak herder. usah didengar-dengar. Nanti dia bilang yang mencabut nyawa Yesus iblis. Iya, yang iblis. Jadi saya dengan Rudi ini jujur ya. Untung saya keluar dari dorang itu karena Rudi bilang sama saya, Bom, kau jangan jadi herder di sini. Rudi. Oke lah. Pak Aris Tama. Siap. Ada yang mau disampaikan, Pak? Ya, diskusi damailah. Salam Iya, Bapak. Bapak Islam apa Kristen, Pak? Saya Islam, Pak. Bapak mau tanya apa? Saya Islam. Tanya ini atau mau nanya nomor rekening? Langsung aja, Pak. Yang teman-teman yang mungkin mau marah kah, tidak setuju dengan kita kah, silakan naiklah. Teman-teman Kristen mungkin tidak suka dengan loading kah, mau marah loading atau papi gembala, silakan. Toh? Supaya enak lah, supaya maksudnya unek-unek itu lepas lah. Tapi ingat bahasa itu jaga ya, karena kata-kata hewan itu sekarang undang-undang itu keras ya. Keras. Denda 10 juta, ada yang 100 juta. Ya. Silakan yang mau naik siapa ya? Tes 1 2 3. Nah. Oke. Zak. Ya. Selamat malam, Zak. Selamat malam. Malam, Pak. Silakan, Pak. Ada yang mau disampaikan? Silakan, Pak. Ya, saya dengar dulu aja lah. Nanti kalau memang ada yang bisa saya tanggapi, saya tanggapi. Bapak Islam apa Kristen, Pak? Soalnya kursi ini. Silakan, Pak. Ada sampaikan. Banyak antrian jadi. Saya Islam. Oh, kalau begitu Bapak saya kasih turun dulu, Pak ya. Antrian, Pak. Di sini Islam sudah banyak juga jadi ya. Oke. Ya, Islam ada Ibu Rifa, Loading, Gembala, 4 orang, Aditya lagi. Nah, Ya, tapi begini Pak Bom, sebelum naik yang lainnya, tadi kan saya sempat di jalan, tadi kan saya nonton pakai HP lain gitu kan. iya. Kan Pak Bom dengan Papi Gembala ini tadi sama-sama pun camp gitu kan. Kulihat kira-kira antara badan Pak Bom dengan badan Pak Papi Gembala ini berat mana kira-kira? Beda tipis. Orang sama-sama dari Toraja, beda tipis kok. Memang orang-orang sana iya makan. Kami itu susah tidak susah pokoknya makan aja. Gak ada urusan. Mau kemana kayak gak ada urusan. di Toraja tuh makanan enak-enak karena cuaca. Kita makan Cuaca. apa juga enak. Kita di sana itu mau makan tanpa garam juga enak karena cuaca tuh enak di kampung jadi. Hanya badan bengkak. Iya, makanya kita orang itu aduh puji Tuhan. Ton di Toraja itu begitu. Pak Tuh Bom, mensyukuri. ada yang panas di bawah, turun ke Aditya katanya. Takut kali aku bahas rumah kumpul kebonnya ini sekalian. Gimana pula? Ya, Nah, lanjut. kita di sini kan NKRI, bukan mau cari ribut. Kalau memang kita mau ribut-ribut ngapain sih? Lebih baik, saya nggak suka. Kita nih orang profesional. Ini kan kita begini, kita kasih tunjuk bahwa kita nih profesional. Kalau kita tidak boleh duduk dengan orang-orang Islam, tunggu pertanyaan saya. Berarti kau mau membatalkan apa yang Yesus katakan? Berbahagialah dan bersukacitalah. Oleh karena namaku kamu dihina, kamu dianiaya. Bagi saya kalau kalian bicara begitu, yang nggak usah menginjil lah. Lebih baik kamu tidur peluk Matius saja di rumah. Nggak usah menginjil lah. Macam tadi ada Oten satu ajak saya diskusi. Pak Bom, Tritunggal pulpen, saya udah jelaskan. Ya sudah kalau tidak terima, kalau begitu ngadu ilmu. Tidak mau adu ilmu. Sudah, ayo deh. Kau putai kalau saya tanya kalau bisa jawab, saya punya jawaban. Ini Oten paling sok pintar. Habis itu langsung serang pribadi Abang Rudi. Rudi, Bom curi uang 124 juta. Gila nggak itu? Saya lah mana? Saya kasih kau 1 minggu ya. Setan itu orang-orang ini nih. Nuduh saja bisa. Baru dong kutuk saya lagi Pak Rudi. Dong kutuk saya lagi. Bom ke Jakarta minum obat 30 macam. Coba. Tahu dari mana? Saya nggak tahu. Obat cacing nggak apa tuh Bom? Gimana? Nggak, obat 30 macam tuh obat apa saja itu. Macam dong mau kutuk-kutuk saya kah? Aduh.
Siap. Jadi begitu ya, izin untuk teman-teman para netizen. Ini pesan saya juga ya, untuk para netizen di bawah ya. Kalau ada diskusi di atas, tolong typingnya itu ya, tolong typingnya kita jaga, tidak tidak menghujat. Itu saran saya. Boleh kita panas melihat yang teman-teman berdiskusi di atas ya, tetapi tetap kita santun di dalam bermedia. Karena biasa ya, ini kan kita tidak tahu saudara-saudaraku ya. Kadang-kadang kita di bawah ada yang follow atau ada yang apa kan, karena jejak digital ini susah dihilangkan, nggak bisa. Jangan sampai hanya karena salah ketik atau memang berniat ataupun apa itu menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Begitu ya mungkin Bang Billy ya, Pak Bobo. Ya. Begini, saya mau ada punya tawaran bro, bisakah? Loading Umi Rifa dengan siapa ini? Saya ada punya tawaran, boleh ya? Boleh. Ini saya ada punya tawaran. Minta maaf ya, Papi Gembala, Loading, sama Umi Rifa, Aditya, saya punya permintaan dari hati saya. Oke? Saya mau minta satu. Siap. Kamu dengar terima juga tidak apa-apa. Mau saya begini, bisa nggak dalam waktu 2 bulan ini teman-teman Islam, saya juga sebagai orang Kristen, nanti saudara Rudi, kami akan menyuruh untuk teman-teman kami Kristen menginjil saja. Tidak usah bahas teman-teman Islam. Istilahnya kita redam, paham ya? Kita redam. Dari Kristen tidak usah membahas Islam, kita menginjil saja. Terus dari Islam tidak usah membahas Islam, Kristen, mereka bertausiah. Kira-kira kalau kalian setuju, kalian tolong rapat sama kalian punya teman-teman Islam. Kami juga Kristen, kami mau. Maksudnya begini, ini saya membawa supaya kita kedamaian dalam NKRI. Maunya ini cita-cita saya, ya. Saya minta maaf ya. Saya maunya kalian terserah, kalian boleh, kita di Indonesia ini, kalian Islam, kalian boleh bertausiah. Saya bukan mengajar ya, bukan. Saya juga nanti kami orang Kristen ini, kami juga tahu semua teman-teman Kristen, istilahnya apa? Gencatan senjata, bahasa kasarnya, paham ya? Genjatan ya. Iya, bahasa kasarnya. Betul nggak Lerudi toh? Jadi kita macam Lerudi menginjil, saya juga menginjil, toh kita punya basic. Jadi orang Islam juga begitu. Bisa nggak kita nggak usah singgung-singgung selama kita bikin lah. Nanti kita bisa tahu siapa yang kurang ajar. Baik di pihak Kristen kalian laporkan, yang di pihak Islam juga dilaporkan. Yang berbuat salah, yang melanggar itu, melanggar apa? Melanggar apa? Gencatan senjata itu maksudnya. Masalahnya begini Pak Bombo. Ya silakan. Masalahnya begini, mungkin dari pihak kita bisa memang ada yang bisa dan ada yang tidak. Nah permasalahannya yang terjadi sekarang ini sudah sangat melampaui. Apakah kita bisa membatasi kan? Contoh barisan yang sekarang ini yang suka memfitnah Pak Bombom, Lerudi dan teman-teman lain. Karena ini kan sebenarnya penyakit hati Pak Bombom ya. Penyakit hati, makanya saya kadang-kadang bilang ya dalam menyampaikan ya kebenaran. Kalau teman-teman Kristen ini kita tidak usah pukul dia dengan raganya, nggak bisa. Jadi kita ini untuk menarik simpati ada ungkapan yang saya bawa Pak Bombom. Kalau saya tidak bisa meraih raganya Pak Bombom, saya akan sentuh hatinya. Anjay, ya kan? Nah ini metode, ini yang kita sudah terapkan. Jadi beberapa teman-teman di grup Congor saya bilang jangan saudaraku, jangan di dalam menyampaikan kebenaran, jangan ada hujatan, jangan ada apa, tetap kita educate ya, karena yang menilai adalah viewers, gitu. Jadi metode itu saya dulu Bang Loading ini gampang, udah main ludah kalau salah saya bilang jangan. Nah dia lebih agak soft gitu loh. Mendingan kalau sudah mengarah ke penghujatan get out. Mungkin begitu juga Pak Bombom. Nah cuman apakah teman-teman yang lain mungkin dari teman Kristen Muslim juga ada seperti itu kasar Pak Bombom. Wah kadang-kadang saya bilang ini orang apa gitu. Apakah ini yang diajarkan oleh Rasulullah dalam berdakwah? Tidak boleh. Begitupun juga di teman-teman Kristen. Gitu, karena betul kata Pak Bombom tadi, kita berdiskusi sepakat untuk tidak sepakat gitu loh. Jangan mengarah ke ada kadang-kadang narasi udah yang memancing penghujatan gitu loh. Gampang kok sebenarnya. Kalau kayak Pak Bombom kan enak teman-teman. Dijawab oke silakan ya kan. Nah cuman kadang-kadang juga netizen ini kalau orang nggak ribut nggak suka dia. Kadang-kadang netizen juga ini loh. Dia suka orang ribut aja. Jadi gitu. Jadi memang agak lain kita di Indonesia ini Pak Bombom. Beda dengan
lain. Inilah indahnya Islam. Ini Begini, indahnya Indonesia. begini Pak Gembala, maksudnya begini. Ya, silakan. Iya, kalau yang di luar negeri itu urusan luar negeri sudah. Yang penting masa ini kita di Indonesia lah. Di Indonesia. Tuh kalau yang di luar negeri begitu bahwa nanti orang Kristen juga tahu bahwa kita di Indonesia ini kita sudah adem-adem. Maksud saya ini kan kita nih NKRI, kita bersatu sudah, kasih tumbuk sayang sudah. Masing-masing punya iman. Kalau saya dapat berkat dari ini orang Islam lagi nih, Rusdiadi di YouTube. Terima kasih ya, Pak Rusdiadi, salam toleransi. Coba lihat orang-orang Islam banyak dukung saya di YouTube, kasihan. Karena apa? Orang tahu saya tuh maunya kita buku sayang, NKRI itu buku sayang sudah. Tolong usahakan nanti kasih tahu Suma, kasih teman-teman semua, Nandar toh. Kita Indonesia itu buku sayang sudah, masing-masing sudah. Tidak usah pikir masalah berkat. Kami bertapa kalian pasti orang-orang Islam juga yang baik-baik pasti memberkati kalian. Pasti itu. Ada orang Islam kalian bertausiah, kami Kristen kami menginjil. Itu kan lebih bagus toh. Biarkan yang di luar negeri biar mau minta secara dorong sudah. Nanti itu urusan kalian bagaimana sudah nanti gampang itu. Yang penting kita orang di dalam Indonesia yang kemarin kita bersatu untuk buku sayang dulu. Kesalahpahaman sedikit itu biarkan dulu, yang penting buku sayang dulu. Supaya kita bisa kasih tunjuk bahwa dengan adanya toh silaturahmi begini kita bersatu. Saya sebenarnya tuh malas loh kalau kita menghujat-hujat, aduh, orang tidak capek kah tiap hari menghujat orang punya Tuhan. Saya justru jujur ya, saya tuh macam marah sebenarnya. Saya tidak mau yang begitu. Lebih saya menginjil saja. Iyo, kita juga hidup tenang, damai. Iyo tuh daripada menghujat. Bagaimana Lerudi? Iya tuh, Lerudi silakan Lerudi. Sulit itu dihindari Pak Bom. Sebenarnya gampang kalau kita mau ya, tapi kalimat gampang ini pun gampang-gampang sulit. Begini loh, ketika kawan-kawan Muslim sakit hati melihat omongan Syedis, ya kalianlah kawan-kawan kalian jangan masuk sana, kan selesai. Ketika kami juga sakit hati misalnya mendengar ucapan si Ripa, si Nandar, si Zuma dan lain-lain, ya kami bilang jangan kalian masuk sana. Tapi yang membuat itu semua kan ya netizen ini juga mau masuk ke sana, mau ngasah-ngasah ilmu padahal dia masih unyu-unyu. Iya, betul. Nah, makanya kulihat sering nak masuk ke tempat Syedis, muslim-muslim unyu-unyu. Ya dibal-bali dia lah, suka-suka dia aja ngomong. Ya coba orang nggak ada ke sana, apa dia bisa menghujat-hujat lagi? Kan nggak ada, habis kering lidahnya, nggak ada lawan bicaranya, orang pun nggak mau nonton. Nah, kehebatan dia kan selalu, ayo masuk katanya. Masuk juga orang. Kalau aku itulah tanggapanku, silakan. Betul juga. Betul juga. Maksudnya begini Loading dan teman-teman Islam semua nih mumpung nonton, paling bagus begitu bro. Saya pikir untuk mematikan orang untuk menghujat, jangan masuk di channelnya. Betul kan tidak? Kalau saya kan orang Islam kan mau bertanya di saya tentang iman Kristen, is okay, tidak apa-apa. Karena saya kan bukan mau menghujat, saya menjelaskan. Tapi kalau orang yang menghujat sebenarnya itu jangan kalian jangan gak usah masuk sebenarnya. Betul kan tidak Loading? Iya toh? Lebih bagus begitu. Kayak kau juga kalau kau menghujat orang Kristen jangan masuk supaya kau juga sepi. Iya tuh, sama saja. Kenapa aku nggak mau tanya sekalian tadi? Yang mana? Ya jadi gini, pendapat saya tuh gini. Kalau memang kemudian kita mencari siapa yang lebih awal membahas agama orang ini, saya rasa nggak bakalan ketemu. Bisa-bisa Belanda ini akan kita tuntut gitu kan, seperti itu gitu loh. Jadi perdebatan agama saya rasa kalau dihilangkan satu nggak mungkin. Memang faktanya itu di TikTok khususnya itu banyak pendatang baru gitu kan. Dan saya rasa mereka yang punya komat itu nggak mungkin bisa mengontrol itu gitu loh. Nah artinya apa? Ya debat aja masalah agama itu nggak masalah kok, asalkan tidak usah saling menghujat satu sama lain, itu aja gitu loh. Di negara kita ini kan sudah ada kan regulasinya nih, undang-undang penistaan begini, udah tinggal taat aja undang-undang yang ada. Ya artinya debat agama tetap lanjut, tetapi dirubah lah kebiasaannya selama ini mungkin saling menghujat gitu satu sama lain. Nah ini dihilangkan kalau bisa, dan perdebatan itu tetap lanjut karena ini memang mengedukasi penonton juga Pak Bom, kan seperti itu ya. Contohnya saya misalkan maksudnya kalau berdebat tidak apa-apa, tapi jangan yang menghujat itu saya tidak suka. Berdebat profesional bisa lah, contoh tuh sampai dapat peringatan ini, ada merokok kah? Tidak ada? Nggak ada yang lapor itu. Nanti lapor lagi.
Oke. Lanjut ayo Bom. Saya nggak bicara apa-apa. sedikit. Jadi begini saudara-saudaraku ya. Saya ambil pernyataan dari salah satu tokoh besar ya, tokoh Islam yang menyatakan bahwa orang Islam itu nggak membaca Alkitab. Orang Kristen itu tidak membaca Al-Quran. Tapi bagaimana kita mengetahui itu adalah baik dari cara pembawaan kita. Kita nggak usah baca Al-Quran, tapi kita lihat hasil daripada Al-Quran itu orang ini baik nggak? Hasil dari membaca Alkitab orang ini baik atau enggak? Jadi tanpa kita harus menghujat, tetapi bagaimana cara kita terhadap orang, itu yang kita lagi mempertontonkan bagaimana agama kita itu. Kamu nggak usah bilang agamamu baik kalau kamu sendiri menghujat agama orang lain. Betul, Loding? Oke. Betul. Dan kita belajar jangan lagi untuk saling menyalahin. Artinya, oh, gara-gara si A si B itu nggak akan itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Tetapi baiklah kita itu membenahi diri kita. Ya kalau memang dulu kita memang brengsek ya kita akui aja dulu brengsek. Tapi ke depan itu apa? Ada perubahan nggak? Karena kita hari-hari ngomong tentang Tuhan. Tapi ternyata kalau nggak ada perubahan, buat apa? Kosong. Itu juga ya buat ini saya lebih tekankan kepada orang Kristen ya. Dalam 1 Korintus 13 berkata, sekalipun ya aku dapat berkata-kata dalam bahasa malaikat sekalipun ya, tapi kalau nggak punya kasih apa? Bagaikan apa? Gong. Jadi ilmu yang paling tinggi itu bukan ilmu aljabar, bukan ilmu Pascal atau ilmu matematika, enggak. Ilmu yang paling tinggi itu adalah ilmu bahasa malaikat. Tapi kalau kita sudah mencapai ilmu situ tapi nggak punya kasih, percuma, nggak ada guna. Itu saudara-saudaraku ya. Baiklah kita yang salah kemarin kita benahi ke depan agar lebih baik. Itu saudara-saudara. Jadi kita nggak perlu lagi ya mempertahankan bahwa Islam yang benar, Kristen yang benar, Tritunggal itu benar, Wanes itu benar, enggak. Tapi bagaimana cara kita itu yang dulu rusak kita benahi agar lebih soft. Itu aja. Supaya kita nggak usah terlalu banyak, tapi bagaimana cara kita terhadap orang lain, kasih nggak, baik nggak, harmonis nggak. Itu aja lah yang saya ajarkan. Begitu ya Loading ya. Setuju? Oke, ini ada Pak Leon TV. Selamat Lanjut, malam Pak Leon. teman-teman. Iya, sedikit di sini ya. Oke, Pak Bombong ya, dan kita semua ya, boleh sedikit aja. Ya, silakan. Iya, ya. Tadi dengar ada kata-kata dari orang Pak Bombong dan semua kita di sini. Jadi saya juga tidak sepakat dengan mengatakan bahwa kita tidak bisa masuk ke room ini, room itu. Karena perdebatan ini ya sungguh kita ini terutama yang awam-awam ini yang membuka hati dan pikiran. Jadi ya mari kita sama-sama ya mencari yang namanya kebenaran itu. Begitu. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Iya, terima kasih Pak Bombong udah dinaikkan. Oke. Loading dalam pergumulan. Silakan. Silakan Om. Siapa namanya? Leon TV, silakan. Ya, selamat malam. Ya, Malam. Salam. Ya. Salam. Ya, salam kenal semua ya. Ya, salam sehat. Berdamailah dengan semua orang. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Kenapa Loading senyum-senyum ini Loading ini? Bang Boko dapat ulang tuh orang. Loading dia belum ada kali ini. Brimo. Jadi saya sedikit ya. Jadi tadi tanggapan saya kalau Palion saya ketawa saya nih Papi. soalnya begini, sampai sekarang saya tidak tahu Pak Leon ini yang mana ini. Terkadang lari ke Wanes, terkadang Tritunggal. Oke, kita skip dulu itu.
ini teman diskusi saya yang paling luar biasa sama Papi Gembala waktu dua gundul. Loading. Oke, saya sedikit Pak Lian. Saya ini sedikit Pak Lian. paham interdenominasi. Oh, interdenominasi. Jadi ya. saya di Intri Tunggal ya oke, di JO ya oke. Artinya Berarti persekutuan para denom ya? Iya, bukan bunglon ya tidak. Tetapi kita berupaya untuk mencari titik temunya. Betul. Bukan cari yang negatifnya, gitu. Silakan Loading. Oke, saya sedikit ya tadi statement Pak Bom saya agak kurang sepakat kalau Papi Gembala, Unirifa, Pak Bom dan Ustadz Aditya kalian bilang kepada Muslim berdakwalah begini. Sekarang ini kan musimnya sudah tabur tuai, entah siapa yang tabur, sekarang kita semua yang tuai. Nah, jalannya satu-satunya Pak Bom cuma begini, jangan kasih ruang buat penghujat. Poinnya di situ. Jangan kasih ruang buat penghujat, kita hadirkan diskusi yang damai dan berdata dan ilmiah. Contohnya, kemarin saya ambil satu contoh dari mata pisau tumpul, ya. Ketika dia buka komal tidak ada lagi Islam yang naik, maka dia sudah mulai datang ke komal-komal Muslim. Edis dulu kan begitu. Ketika orang-orang Islam sudah tidak naik lagi ke komal mereka, maka dia mulai jalan-jalan ke komal-komal Muslim. Untuk apa? Untuk memancing agar orang-orang Muslim yang baru, yang awam itu datang ke komal mereka baru naik, dibola balik. Saya setuju sama Lailu Rudi tadi. Makanya setiap saya berstatement di komal saya itu, mohon maaf buat para saudara-saudara Muslim, karena kita orang Islam ini bagaikan satu tubuh. Ketika kaki sakit, maka seluruh akan sakit. Ketika ada orang Muslim yang yang belum baca Bible dan naik berdiskusi dengan orang Kristen di atas komal, dan dia tidak tahu apa-apa, itu dia telah mewakili seluruh Muslim. Begitu, bukan mewakili pribadi. Karena Muslim itu bagaikan satu tubuh. Inna wal mu'minuna ikhwah, kalian sesama Muslim adalah saudara. Begitu. Jadi ketika dia naik dan dia dibola balik di atas, itu kami Muslim yang di bawah itu. Saya contohnya kemarin, mata pisau datang kepada saya, tantang saya, bagaimana kalau kita berdua PKPK, diskusi PKPK. Nah, saya bilang kalau PKPK saya tidak mau, kalau TikTokan oke. Kita lihat dari orangnya dulu, karena tujuannya ini kan cuma brimo. Kan Pak Bom tahu kan? Nah, jadi ketika misalnya terjadi diskusi saya sama dia mulai mempancing nih. Akhirnya kan saya ini kan di kalangan Kristen terkenal sebagai penghujat, ya. Ketika saya berdata begini, saya pumpang Yesus sama Rasul Paulus pumpang, dia senyum-senyum saja, yang penting ada terbang-terbang, entah paus, entah singa, yang penting senyum-senyum saja. Tetapi begitu waktu dia 5 menit dan dia serang balik Allah dan Rasul, yang sakit bukan cuma saya, yang menonton di bawah pasti merasa sakit. Makanya saya menghindari begitu. Jadi untuk sekarang poinnya itu Pak Bom, tidak bisa seperti usul Pak Bom tadi, tetapi kita jangan kasih ruang untuk penghujat. Jadi saya di komal saya itu, ketika ada Kristen naik dan dia menunjukkan sopan, saya lebih sopan daripada dia. Saya akan tunjukkan bahwa saya lebih sopan daripada dia. Tetapi ketika dia naik dan dia tunjukkan bahwa dia preman, saya tunjukkan kalau saya ini dulu kepala preman. Itu. Jadi tergantung siapa. Makanya ini di depan saya ini Pak Bom, di depan saya ini ada cermin nih. Di depan saya ini ada cermin ini. Jadi tergantung siapa yang saya hadapi. Kalau dia penghujat, maka saya tunjukkan bahwa saya lebih parah daripada dia. Tetapi kalau dia sopan, saya tunjukkan bahwa saya lebih sopan daripada dia. Makanya kenapa? Saya sebagai orang Islam itu saking menghargainya Pak Bom, pernah adakah saya naik untuk ribu-ribu di komal Pak Bom? Pernahkah ketika Lairudi buka komal saya naik, saya ribut-ribut di komal Lairudi? Tidak pernah. Pernahkah ketika Bang Billy tadi dia buka komal, pernahkah saya naik ribut? Tidak pernah. Saya naik komal yang dimana ketika mereka tidak tahu bahasa, tidak tahu baca Al-Quran, tetapi mau memplesetkan Al-Quran, saya naik di tengah-tengah mereka, saya open camp. Kalau kalian berani open camp, diskusi kita dua arah. Begitu. Makanya kenapa saya itu suka nyimak Pak Bom, karena banyak data-data dari Pak Bom yang saya bisa menyerang oten-oten yang longor itu Pak Bom.
Ini sebenarnya Pak Bombong juga yang buka data, yang buka rahasia. Saya nyimak lama sekali beliau. Saya nyimak lama sekali di bawah beliau itu. Tapi saya nonton pakai akun yang satu, akun yang lain. Saya dapat data, oh ini bagus ini bagus ini bagus ini. Buat serang oknum-oknum Oten. Jadi banyak. Jadi saya mengambil peluru dari Kristen untuk menyerang Oten. Jadi kalau Kristen itu beda ya, Kristen itu ajaran kasih, kalau Oten ini kan oknum kan, Pak Bom. Contoh kemarin, saya ini tidak pernah berdiskusi sama Bang Billy, saya selalu menghindar. Ketika saya buka tema di situ, Kristen tidak selamat, naiklah Bang Billy, loading, kau buka komal Kristen tidak selamat, ini berarti kau oknum semua ini, berarti kamu pukul rata Kristen, gantilah, ganti apa Bang? Oten itu kan oknum Kristen, ya saya tulis Oten tidak selamat. Begitu. Jadi saya suka menghargai karena saya pengen dihargai. Ya, saya suka memuliakan orang karena saya juga pengen dimuliakan. Begitu. Intinya simpel saja kan. Jangan kalau takut terbakar jangan main api. Ya, kalau takut basah jangan main air. Gimana Pak Bom? Setuju? Asyhadu sekali. Asyhadu. Jadi siapa dulu nih? Iya. Tapi Pak Bom, gara-gara Pak Bom ini kasih data Yohanes 14:1. Banyak Oten terkapar-kapar. Paling indah ayat itu Pak Bom. Janganlah gelisah hatimu Pak Bom. Percayalah kepadaku, percaya juga kepada Allah. Asyhadu. Itu saya dapat dari ini. Dari Pak Bom itu. Best loading. Saya percaya Yesus sebagai Mulai mutar. Jadi begini Pak Bom, apa namanya? Ini kan kalau tadi berbicara penghujatan tadi kan, yang standar yang kita pakai itu dari mana gitu. Misalkan gini, oh ada orang Kristen, oh mengatakan mereka ini menghujat agama kita gitu kan. Demikian juga sebaliknya gitu loh. Jadi standar apa yang dipakai bahwasanya itu tuh masuk ranah penghujatan? Mungkin ini perlu dibahas mungkin Pak Bom. Atau mungkin Pak Bom bisa mengasih informasi lah kira-kira titik mana yang sekiranya dianggap penghujatan ketika kita sebagai teman muslim ini membahas agama Pak Bom gitu loh. Bisa nggak dijelaskan itu Pak Bom? nanti sebentar loh. Viro, selamat malam, Pangli. Iya, selamat malam Pak Bom. Malam, silakan. Pangli juga kah bisa? Ya, silakan. Ya, aku sedikit aja Pak Bom ya, mau tanggapi ini statement Pak Bom tadi tentang debat yang saling menghujat ya. Aku cuman ketika Pak Bom bernarasi seperti itu, aku cuman perhatikan loading. Dari tadi cuman loading aja aku perhatikan. Gimana ekspresi wajahnya, aku mau lihat ya kan. Gimana ya. Tapi udah dia udah kasih keluar isi hatinya, teman-teman ya. Oke, Pak Bom. Di sini mungkin saya berpendapat begini Pak Bom ya. Diskusi dalam ranah TikTok ini teman-teman ya, ini udah bukan apalagi ya teman-teman ya, udah bukan hal yang apalagi, tapi ini udah bagian dari entertain teman-teman ya. Ini udah bagian dari entertain loh teman-teman. Jadi memang pengaruhnya besar sekali. Kalau memang Pak Bom mau bilang begini, kita boleh berdiskusi tapi penghujatan itu harus dihilangkan. Aku sepakat juga itu Pak Bom. Aku sangat setuju dengan hal demikian. Sangat setuju. Cuman persoalannya begini, aku lebih sepakat juga dengan pendapat dari Bang sang debaters tadi. Gitu loh. Karena gini Pak Bom. Kebanyakan teman-teman muslim ketika nonton apalagi komal Kristen yang penontonnya banyak, ya kan, komalnya banyak penonton itu loh. Nah, ini yang menjadi bumerang bagi kita teman-teman Kristen ketika kita buka komal terus penontonnya banyak, apalagi contoh ya, ini contoh teman-teman ya. Bang Edis, ya kan? Ketika Bang Edis buka komal, penontonnya banyak teman-teman. Dan setiap kali narasi dari Bang Edis, argumentasi Bang Edis itu menurut dia benar, tapi menurut Islam kan nggak mungkin benar. Benar nggak Pak Loding? Iya kan? Menurut Edis benar, tapi menurut teman-teman muslim itu nggak benar. Meskipun dia bawa data, tapi menurut teman-teman Islam itu nggak benar. Inilah yang memancing situasi sebenarnya. Nah makanya gini ya teman-teman, kalau memang mau dibatasi atau memang mau dihilangkan yang namanya perdebatan yang sifatnya menghujat, aku sepakat, aku setuju. Cuman kembali lagi, bisa ndak kita atur Edis?
Bisa ndak kita counter Edis? Itu dulu, karena Edis ini peminatnya banyak, Pak Bom. Penontonnya banyak. Jujur ya, dari antara semua apologet Kristen, Bang Edis penonton yang paling banyak. Dan itu sangat berpengaruh. Sangat amat berpengaruh. Nah, ketika ada teman-teman muslim yang awam, ya kan, dengar penjelasan Bang Edis, argumentasi Bang Edis, narasi Bang Edis, walaupun dia punya dasar data, ya kan, tapi itu kan menurut teman-teman muslim itu nggak benar penjelasan Bang Edis, kan begitu. Nah, inilah sebabnya kalau mau dihentikan penghujatan-penghujatan seperti itu, ya kita balik dulu ke akun-akun atau komal-komal yang gede gitu loh. Bisa ndak mereka? Contoh misalnya tadi disinggung tentang masalah pribadi, ya kan? Pastilah aku yakin kalau Pak Bambang udah pernah catch dengan Bang Edis, ya kan, sang Debertes juga udah pernah catch dengan Bang Edis. Bisa nggak Bang Edis dengar? Iya kan? Bisa nggak Bang Edis terima? Itu aja sebenarnya. Jadi lebih ke akun-akun yang gede aja. Kami akun-akun yang kecil tinggal nurutin aja. Ya udah nggak begitu, ya udah aman aja kami. Oke, izin sebentar Viro ya. Izin sebentar Viro, saya mau tanya sama kamu nih Viro. Kalau distro dengan cabo itu apa lebih rame? Distro sama cabo ya terkadang juga sih relatif Bang. Distro sama cabo itu apa lebih rame? Ya tergantung orangnya, tergantung juga tawaran, tergantung diskon-diskonnya. Walaupun distro tapi kalau banyak diskonnya kan rame pula. Distro dengan cabo yang rame cabo. Iya tergantung. Berarti edisi itu kelas cabo, walaupun Lairudi distro sama itu Pak Bom mahal. ini kelas distro. Maksudnya apa? Edisi itu tidak ada ilmu. Iya, yang ada ilmu makanya. itu ini datang. Dan begini Viro ya, kalian seperti ini kan suka mutar-mutar di komal saya. Ketika kalian tidak tahu, bilang tidak tahu, datang kepada Luirade, datang kepada Pak Bom, belajar sama mereka. Karena ketika kalian belajar sama mereka, bukan cuma ilmu yang kalian dapat, adab pun kalian dapat. Karena kalau cuma berilmu itu, iblis pun berilmu. Tapi adab ini coba. Adab ini yang harus kita junjung tinggi. Coba. Ketika kalian tidak sependapat dengan beliau, kalian bukan pendeta beliau, tetapi ingat, saya sama beliau siapa yang lebih tua. Begitu. Beliau lebih merasakan dulu bagaimana hidup lontang-lanting di dunia karena beliau yang lahir duluan. Begitu. Kalau pengalaman kita kalah sama beliau. Di sini yang kita sayangkan itu, kenapa orang-orang Kristen, oknum-oknum Kristen sekarang tidak menghargai yang senior-senior, tidak menghargai yang pendeta-pendeta. Kalau di Islam itu, ya, sebaik-baiknya saya, lebih baik lagi Ustadz. Seburuk-buruknya Ustadz, lebih buruk lagi saya. Begitu. Betul, Saya aku begitu. sepakat Pak Loding. Aku sangat menghargai Pak Bom loh. Makanya aku bilang tadi, bisa nggak kita mengkat Edis dulu? Karena Edis ini peminatnya banyak loh. Kita nggak boleh mungkir di sini. Ya kan kita nggak boleh menutupi sesuatu yang memang terjadi. Saya potong sedikit Viro. Jadi kita lihat kualitas. Jadi kita lihat kualitas, sebenarnya itu kan tergantung netizen. Kalau Betul, apa yang tadi dipaparkan oleh Loding, kalau Anda mau cari isi, silakan aja datangi Pak Bom atau Bang Lairudi, itu isi semua di situ. Tapi kalau Anda mau cari tulang yang berisi krek, padahal tulang semua, ya datangi Edis. Gampang kok gitu kan. Karena Edis ini sebenarnya nggak ada. Mana dia bisa menguasai Bible? Gak bisa dia. Justru Pak Bom ini pimpong ayat dan Lairudi matang dia. Coba kita serang ke apa Edis. Saya tadi malam, sabar dulu Bang. Tadi malam itu dia kan kasih tema apa itu, mana yang benar, Islam atau Kristen. Itu penontonnya apa, yang permintaan cuma satu Bang. Saya naik. Seberapa jam saya nggak dinaikin di situ. Bayangkan. Itu saya minta gitu kan. Jadi dia ini nyari yang awam-awam. Yang istilahnya yang memang yang bisa digoreng gitu kan. Nah ini saya jujur tadi malam loh. 2 kali malah saya minta naik lagi kan. Gak dikasih naik. Artinya di sini memang orientasi untuk melayani itu berbeda. Jadi pola pikir untuk di medsos ini berbeda dengan Pak Bom dengan dan teman-teman yang lain, atau Lairudi ataupun yang lain lah, ya kan. Orientasinya memang kalau di kita sih khotbah, ceramah gitu kan, edukasi. Kalau dia tidak, kalau dia apa ujungnya Bang? Brimo. Itu endingnya. Ya, makanya itu gampang kok. Loding, kau teriak tapi lo, tapi lo. Brimo. Itulah Papi Gembala. Mengapa saya bilang tadi Papi Gembala? Kan penontonnya Edis ini banyak.
persoalannya di situ. Teman-teman Muslim juga kan yang nyimak banyak, ya kan? Setiap narasi yang dibangun oleh Bang Edis, ya kan? Setiap argumentasi yang dibangun oleh Bang Edis, penontonnya Islam banyak juga di situ kok. Nah, mereka dengar di situ, ya kan? Lo ini Edis ini udah begini, ya kan? Udah menghujat, hujat begini, ya kan? Nah, seperti Pak Loding bilang tadi, Islam itu bagaikan satu tubuh kan? Jari satu aja sakit, semua tubuh sakit, ya kan? Gitu loh. Jadi makanya aku bilang gimana mau hentikan kalau seandainya Bang Edis masih ini aku nggak larang dia memberitakan Injil teman-teman ya. Tapi dalam hal dia bernarasi itu kan menurut teman-teman Muslim itu kan udah penghujat. Nah, bisa enggak kita hentikan dia di sini? Bisa enggak kita hentikan dia? Ya kan Mas, karena kan begini Viro, ini sebentar Ustadz Aditya, sebentar tidak sampai 1 menit. Begini Bang Viro, masalahnya si Edis ini bukan hanya Islam yang dia itu Kristen pun dia Kristen sekelata. juga yang diserang itu. Itu masalahnya situ. iya makanya aku bilang Pak Loding bisa enggak Ya, selamat Pak malam. Bombong. Ya silakan Pak Aditya. Pak Aditya. Coba Panglima dulu. Pak Pendeta, Pak Bombom, ya. Ini senior-senior ini memang sangat saya hormati ya. Makanya saya tidak pernah usik-usik mereka nih, ya. Tapi gini Pak Bombom, ada sedikit tadi penjelasan Anda tadi bahwa komal-komal ini jangan diikuti. Jadi gini, ini fenomena sekarang ini, inilah manfaatnya teknologi sekarang, ya. Jadi kita itu harus memang dituntut kita itu berbenah diri untuk menghadapi zaman ini. Tidak bisa dibatasi. Kalau memang kita itu memang sudah dewasa dalam dunia teknologi, ya kalau ada penghujat, ya jangan balik dihujat. Jangan dikasih ruang maksudnya. Iya. Kalau memang dia ini, ya turunkan, selesai. Jadi tidak bertele-tele lagi tentang penghujatan dia. Jadi saya rasa gini, ini fenomena sekarang ini karena TikTok ini dibuat jadi untuk mata pencarian, ya seperti yang Anda bilang tadi, Brimo, nah gitu. Kalau memang tujuannya untuk itu memang apapun dihalalkan Pak Bombom, ya. Karena kenapa? Dia tidak ribut, tidak akan ramai komalnya. Jadi susah memang untuk diatasi itu. Karena kenapa? Ada unsur kepentingan mata pencarian dia. Kalau memang tujuan dia memang untuk membela iman dia, menjelaskan iman dia, tidak harus dengan hujatan. Kan banyak caranya, ya. Mungkin ya senior-senior ini udah membuktikan lebih awal dulu kan. Ya, apalagi kalau tuduh-tuduh begini Pak ya, apalagi tuduh-tuduh Pak Bombom curi duit ya. Sekarang lagi 124 juta ya. Makanya maaf Pak Bombom ya, maaf ya. Aku makanya saudara-saudara Muslim pun sering bertanya, ini gimana? Saya tidak mau urus dengan mereka, biar selesaikan masalahnya. Mereka bisa membuat masalah, pasti bisa menyelesaikan masalah sendiri itu. Karena semua kita manusia kan diberi akal semua, tidak akan mungkin kita tidak bisa menyelesaikan masalah kan itu. Jadi maksud saya gini, komal-komal ini saya anggap ya bermanfaat. Saya juga dulu baru masuk TikTok Pak Bombom ya. Saya itu darah militer saya itu nggak bisa dibendung. Pokoknya ya dikatakan Yesus bukan Tuhan, darah militer saya itu pokoknya kalau bisa langsung di situ tempat langsung saya selesaikan itu. Tapi lama-lama pendewasaan iman saya itu, jiwa saya itu, oh iya ya. Banyak ilmu-ilmu saya dapatkan dari saudara-saudara ilmu. Ini Pak Lopo udah tahun-tahun sama saya nih. Ya. Tahun-tahun nama saya, ini si Loading, lebih dulu dari baru si Loading. Banyak lagi orang yang ini. Tapi ya, itu ya gini, prinsip saya gini Pak Bombom. Kalau umpamanya saya suka naik di komal-komal Muslim penghujat. Tapi saya tidak mau menghujat. Karena kenapa? Kalau saya balik menghujat, banyak saudara-saudara Muslim kita itu yang tidak pernah mau menghujat, masih mau menghargai kita orang-orang Kristen, ikut tersakiti dengan ucapan kita kan itu. Jadi kalau orang itu menghujat, lebih baik dia hujat pribadinya. Kalau bisa sampai buat dia turun dari komal itu sampai merot congornya. Bisa coba sampai stroke dia. Dihujat aja terus. Ya. Karena kenapa? Prinsip hidup saya Pak Bombom, Tuhan kita itu. Tuhan kita itu. Jadi Panglima kesepakatan kita Panglima dan Loading maunya kita lah Rudi, orang yang suka menghujat sebaiknya netizen yang Islam tidak usah naik di komal Kristen yang menghujat. Itu paling bagus ya. Kita harus kompak ini. Ini yang nonton ini ya. Tolong sebarkan, kalian tidak usah contoh toh. Kalau macam saya kan kalian mau tanya kan saya tidak mungkin hujat kalian. Kan tanya saya tentang iman saya Kristen. Loading saja beta kok sampai 2 jam. Betul nggak?
Papi Gembala betako. Jadi kalian yang Kristen mau bertanya silakan, yang Islam mau bertanya silakan. Tapi dengar, kalau kalian punya agama dihujat, teman-teman Islam, tidak usah naik. Begitu juga Kristen, tidak usah naik, bikin kacau saja. Itu aja. Ya itu macam saya, kalau ada orang hujat saya kasih turun, saya tendang keluar, malas tahu saya. Kalau bertanya, nah gitu. Begitu saja lebih bagus ya. Silakan dulu Pak Bombong. Iya. Ya, manfaatnya daripada komal-komal ini Pak Bombong, orang-orang dulu, orang-orang saudara kita Kristen yang dulu yang tidak mau tahu dulu dengan keimanannya, dengan nonton komal-komal ini, ya, dia jadi ada inisiatif dia. Oh iya, betulkah yang dikatakan Muslim ini? Dibuka, gitu. Itu saya sendiri langsung. Oh iya, contohnya Palopo. Dengarkan ini Panglima, datanya di sini. Saya buka, makanya si Palopo sering bisa saya bantahkan selalu datanya. Makanya selalu garuk-garuk sama saya, sama si Loading. Jadi gitu, jadi ada manfaatnya juga. Jadi memang kalau seperti kata Pak Bombok, kalau penghujat itu jangan dikasih ruang. Ya. Sepakat. Kalau bisa ibaratnya sebelum ngomong A dia udah dibawa lagi dia gitu. Jangan sampai ini gitu loh. Umumkan saja setiap komal. Tunggu Pastor Loading Pak Bom. Ini kok tumben, Mayor kok bener, tumben. Biasanya enggak bener, ini kok tumben. Iya. Memang dari dulu saya tidak benar. Oh iya. Itu setiap buka komal begitu, kalau penonton ada misalnya penonton 2K atau 1K begitu terkadang ya, saya sampaikan. Ya tapi dari tadi ini tidak ada ikan paus Brimo kah yang lewat ini? Nah, ini masalah ini. Nggak ada ikan paus kah lewat kan? Aduh, Brimo kah dia ya. Apakah lanjut. Saya selalu sampaikan kepada di netizen di komal saya bilang begini, ya. Kalau kita itu berada di satu komal dan komal itu tidak memberikan edukasi, melainkan mendatangkan kemarahan, mending kita pergi ke komal lain yang bisa kita mendapatkan ilmu. Begitu. Masih banyak komal-komal lain kok. Kenapa kita suka sekali berada di tempat yang tidak mendapatkan edukasi? Makanya saya bilang sama komal-komal di netizen saya kan, tidak usah kunjungi komal-komal begitu, perlu unfollow saja. Masih banyak Kristen-Kristen yang baik. Begitu. Seperti apa Pak Bom kalau Major ini sudah baik, dia cuma 3 komal yang dia suka bikin rusuh. Komal saya, komal Papi Gembala sama komal inspirasi. Tapi saya lihat begini lah Rudy ya Pak Bom. Jadi kalau komal-komal yang penghujat itu kadang-kadang memang udah sepi penonton. Contoh ya, apa yang pakai masker itu kan udah kasih judul Muhammad apa Mokondo apa, nggak ada, nyanyi aja udah kayak orang gila, sudah nggak ada penonton. Jadi mulailah, kayaknya penonton kita ini udah mulai cerdas lah. Jadi mudah-mudahan netizen ini tadi apa yang disampaikan oleh Rudy tadi, Pak Bom ya, carilah komal-komal yang lebih bisa mengeducate. Ini fenomena loh, ada komalnya siapa itu, The Mask, itu tidak pernah udah pakai masker, lapis kayak gini lagi, udah apa lah kalian ini. Ini kan menyampaikan kebenaran, betul ya Rudy ya? Iya, coba lihat Pak Bom, mana pernah dia mau tutup begini nih, kayak dulu Bang Loading ya sama CP. Udah kayak apalah kalian ini kan. Kalau kebenaran pasang badan. Seharusnya Anda itu sebagai, lihat panutan Anda, bayangkan, rela mengorbankan dirinya demi kebenaran. Gampang kok. Betul nggak Pak Bom? Iya. Jadi sebelum download aplikasi TikTok, ya pastikan dulu berdoa, siapkan mentalmu, itu intinya. Ya iya, karena di TikTok ini banyak di sini yang mau kita jumpai menggoda iman. Ya kan gitu. Dari segala penjuru masuk di sini. Jadi gitu. Kalau memang kita tidak kuat iman, ya mending gak usah, abaikan aja lah aplikasi TikTok. Mending main Facebook. Ya. Baru begini, teman-teman. Yang di Islam ini fenomena kurang tinggi. Yang paling tinggi ini Kristen. Ya. Ini lagi hari kemarin saya dituduh bilang saya tukang minum obat banyak 30 macam obat. Pencuri uang lagi 124 juta. Baru lagi, ini RK lagi dituduh lagi. Ini apa dikasih hamil orang. Ini kan waduh, apa isu-isu yang sampah bagi saya ya. Tidak ada pembuktian. Nah ini kan bagi saya apa? Ini pasti ada yang satu orang organisasi yang membuat amburadul di dalam ini. Saya yakin ini. Ini pasti ada orang yang koordinator ini. Pasti ada yang punya uang yang koordinator ini. Saya yakin itu. Betul itu. Saya belum dapat jadi. Pasti ada itu.
Ya, setengah menit Bom Bom. Jadi jangan khawatir Bom Bom. Sebentar lagi kayaknya paus berterbangan juga Bom Bom. Asalkan Bom Bom mau bersabar saja, pasti lewat nanti pausnya. Yang pertama sih sebenarnya mudah kok untuk mencegah terjadinya penghujatan dalam perdebatan lintas agama ini. Syaratnya sederhana kok, suruh open cam aja yang mereka yang ya kan. Saya yakin kok kalau mereka udah open cam, wajahnya jelas, pasti akan berhati-hati di situ kan dalam bernarasi. Itu aja sih syaratnya, nggak usah ribet-ribet amat gitu loh. Nah kalau kita berbicara etis, betul ya. Edis ini memang followernya banyak dia. Bahkan sama Pak Yusuf PI ini ya hampir sama lah ya. Tetapi di sini yang saya perhatikan ya betul tadi bahwasannya Edis itu sekarang itu perpecahan di antara kalian ini kan Edis pemicunya kayak gitu. Kalau kami sih orang Islam dengan adanya Edis mah selalu aja sih nggak peduli kita sebenarnya nggak ada efek apa-apa gitu Bang. Tapi kalau untuk dijadikan cari koin Dari tadi nih Aditya ini, sabar Aditya. Dari tadi saya lihat kok dari kemarin kok tinggal benci Edis. Kenapa kok benci Edis? Dari kemarin nih. Dari tadi tidak ada bicara Edis, kok tinggal bicara Edis. Maksudnya kenapa dapat dengan Edis? Dari tadi tuh tidak bicara Edis. Kenapa ini? Coba kau jelaskan dulu. Dari tadi tuh tidak bicara Edis, kok tinggal bicara Edis terus. Ada yang membekas. Ya, sebentar dulu Bang. Jadi gini, karena memang yang saya lihat yang paling konsisten dalam membela imannya itu ya hanya dua orang jujur, yakni sang debater sama Pak Bom Bom. Yang lain ini kan sudah pada menyerah semua gitu kan, karena mereka takut kehilangan followernya. Yang jelas-jelas loh, Edis mengatakan di kekristenan itu boleh poligami. Bayangkan, ini ngeri Bom Bom ya kan. Maka saya tuh kadang-kadang curiga, jangan-jangan Edis ini mau poligami, hanya saja dia ini mencari legalitas gitu Bom Bom. Ini dugaan saya akan seperti itu. Edis itu Ya, ini Pak. Aditya sabar, Aditya. Sabar. Kok nggak usah Edis sebut? itu, ya. Kok nggak usah sebut Edis? Nggak usah sebut Edis sudah. Jadi Kau sebut Edis Edis nanti saya dimarah, saya diserang lagi. Jangan. Jadi Edis itu dia tahu market. Dia tahu market siapa yang saya mau tembak ini, gitu loh. Jadi Edis itu begitu karena sempat juga Edis itu mendiskreditkan Katolik. Jadi artinya orang-orang yang memang tidak menyenangi saudara di Katolik itu yang mensupport. Jadi itu yang diambil Bang. Oke, sekarang di Tritunggal, dia serang Tritunggal. Katanya Tritunggal itu buang ke sampah. Artinya orang-orang yang tidak betul menyalahi konsep itulah lagi yang dia makan. Jadi makan kiri kanan ini Edis. Nah ini yang tidak disadari oleh teman-teman. Nah ketika ada lagi, ini tidak bisa dipungkiri ya. Yang sekarang kan ini lagi naik-naiknya saksi Yehova. Banyak barangnya ini Pak Bom Bom. Banyak Taipan semua yang support itu. Bayangkan. Taipan semua yang terbang-terbang itu Taipan. Ketika Edis mengatakan Yesus itu ada Tuhannya, wes Taipan naik. Taipan semua. Jadi dia makan semuanya. Nah inilah yang kalian tidak sadari. Begitu. Jadi semua lini dia makan. Gitu. Terima kasih banyak atas stikernya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, begini. Sebenarnya begini. Itu tadi usulnya bagus ya. Teman-teman yang nonton banyak nih, lebih hampir 2000 dari YouTube ya. Begini teman-teman. Sebaiknya kalian tidak usah nonton, baik itu kalian Islam maupun Kristen, tidak usah nonton channel yang merugikan kalian, iman kalian. Unsubscribe atau unfollow. Nggak usah. Ya. Itu aja. Terus kemudian begini, pokoknya channel-channel yang membawa gosip, bicara aneh-aneh, menyinggung agama, tidak usah nonton. Ya, tidak usah. Untuk apa? Ini juga apologet muda juga nih, orang tua. Mau bela iman, pergi naik di Zuma, Kian Santang, bikin ribut. Coba kalau kalian tidak naik, pasti juga sepi, sama di SUPI. Begitu pula juga yang Kristen. Toh, enak kan begini? Nah nanti kalau kita kan sudah dapat begini, nanti kalau mau nonton debat, oke, besok Bom debat dengan siapa? Dengan Loading kah? Dengan Zuma kah? Itu kan kita loading, kita kan diskusi profesional, tidak ada menghujat. Begini yang bagus, daripada kita menghujat baku-baku macam RK, diskusi Yosef, kan bagus. Daripada kita diskusi kita baku gigit kiri kanan, untuk apa sebenarnya? Dapat apa sebenarnya? Iya toh? Oke, sedikit Pak Bom Bom karena Silakan, saya mau live lagi, sedikit saya close statement. Ya, memang beberapa bulannya ini saya selalu mengikuti Pak Bom Bom dari bawah, nonton pakai akun yang lain. Ternyata saya melihat
ternyata saya melihat dari tepingan-tepingan orang yang menonton Pak Bom Bom ketika pelayanan itu ternyata rata-rata Kristen yang penuh oten yang penuh dengan kebencian. Nah, ini saya pesan sama Pak Bom Bom ya. Ingat, jika orang berbicara kita dari belakang berarti itu kita lebih jauh di depan daripada mereka. Jika orang berbicara kita dari bawah berarti kita lebih tinggi daripada mereka. Ya. Jadi tetap Pak Bom Bom semangat, Pak Bom Bom tetap semangat. Pokoknya Pak Bom Bom tetap semangat memberitakan Injil kepada seluruh makhluk. Ya, nanti kita atur waktu, saya sama Papi Gembala bisa Pak Bom Bom sama sang debaters kita berdua diskusi tentang keselamatan menurut Islam dan keselamatan menurut Kristen, biar diskusi kita ini bisa menjadi contoh buat teman-teman yang lain bahwa berdiskusi itu harus seperti ini, tidak ada kebencian. Karena tetap begini Pak Bom, karakter saya pribadi ini saya bilang jujur sih, karakter saya pribadi dan tidak ada yang bisa merubah karakter saya itu ya selain Allah Subhanahu wa taala. Saya tetap lebih keras kepada orang yang keras dan saya akan terlihat halus kepada orang yang halus. Begitu saja. Selagi dia sopan, saya lebih sopan daripada dia. Tetapi selagi dia jahat, maka saya tunjukkan bagaimana pukulan timur itu. Begitu Pak Bom Bom. Tapi begini Pak Bom Bom, Brimo. Tapi begini Pak Bom Bom, terkadang juga ada debater teman-teman ini yang tadinya keras, diskusi naik kertas. Nah ini kadang-kadang kan dari bawah kerasnya barang itu kan naik ke atas jadi kertas. Nah inilah, jadi ini bagus ya adanya seperti ini supaya kita lebih banyak belajar dulu lah ya, belajar main silat. Jadi tidak mudah sebagai seorang apologet itu tidak mudah. Nggak gampang gitu loh mempelajari karakter emosi lawan bicara ya, kayak Bang Viro ini saya salut gitu loh, dia tetap tenang walaupun muter. Iya kan, jadi kita jangan ketawa Le Rudi, tapi beliau santun tidak pernah menghujat. Saya pusing Pak Pelai Rudi, saya pusing sama si Viro ini. Dikasih Yohanes 14:1 dia bilang dua-dua Tuhan, berarti Tuhanmu dua, satu. Bingung kan saya? Lagi dengerin Semangat. Yang penting semangat. Ya jangan bawa saya dulu. Aku lagi dengerin senior aku ini loh. Ada Bang Lae, ada Pak Bom Bom gitu loh. Tapi bisa juga sih dicoba ada 14:1 ini Piro. Boleh sebentar boleh. Silakan Papi Gembala. Kita boleh PK sebentar boleh. Iya. Lanjut. Ah ini ada Pak Pestom. Ke Pak contoh ini Pak Pestom kemarin ya. Awet beliau di room Pak Pastor Loding. Jadi bagaimana kita mengatur ritme ya. Karena gini teman-teman, kita kan ini bermain di audio visual ya. Itu rumusnya dulu. Audio visual ini kita kan dalam bentuk edukasi dan tontonan. Jadi kalau kita membuat gaster-gaster ataupun kalimat-kalimat ataupun narasi-narasi yang kurang baik, ini kurang baik. Karena kita kan ini visual ya, dinonton orang loh, sampai keluar loh. Bayangkan ada di Singapura, ada di mana, di China, ini dinonton kita gitu loh. jadi itu sih saran saya. Jadi kedepannya nanti untuk teman-teman, jadi lebih mengedepankan adab gitu Pak ya, lebih mengedepankan bagaimana kita mengetahui human interest antara lawan debat ataupun penonton, itu perlu sih. Dan mungkin ada lebih ke public speaking lah gitu kan. Kalau Le Rudi tahu lah udah itu ilmunya itu kan, paling tahu lah dia kalau udah lawan debat udah mulai emosi, diputar sama dia, ketawa-ketawa lah dia di belakang. Gitu sih mungkin dari saya. Silakan Pak Bom Bom. Nah ini ada Pestom ini. Iya, salam Pak Bom Bom. Salam bro. Saya sebenarnya salah pencet tadi Pak Bom Bom. Nanti diisukan lagi Pak Bom Bom ini berkawan dengan Jeo. Saya sedih aja lihat Pak Bom Bom ini. Banyak kali kawannya. Gimana Pak Bom Bom? Aku turun aja atau gimana? Nanti Pak Bom Bom malah dibilang berkawan lagi sama Jeo. Pak Bom Bom berteman dengan orang Muslim aja slow aja dia, apalagi berteman dengan orang Jeo sama masih menuhankan Yesus, ya tentu lebih slow, betul nggak Bom Bom? Santai. Pasti itu. Santai aja bro. Izin dulu saya ngomong sedikit, maaf Pak Bom Bom, Le Rudi, untuk teman-teman Pak Pastor Tom ya. Sangat sangat sesuka saya berdiskusi dengan Anda kemarin. Apalagi Anda sempat mengatakan bahwa silakan bertanya sampai kiamat. Bagaimana nggak kekontak lawan debatnya? Coba sedikit lagi Bom Bom.
Saya tadi izin dulu Pak sore- Iya, Bombom, karena kan kebetulan saya kalau ada. kita bertanya orang nggak jawab, ya sudahlah. Berarti orang itu hanya mampu bertanya. Jadi kita kasih kesempatan Oke. dia bertanya. Iya, kalau gitu saya izin dulu saudara-saudara semua ya Sang Mane ya. Tetap kita satu dalam ikatan persaudaraan ya. Walaupun kita berbeda ya, tetap kita santai-santai aja lah. Saya izin pamit dulu, Rudiko, Pak Bombom ya. Tadi dicatat Pak Lupo. Tapi Gembala Dicatat, jadi nggak dicatat. TPK dulu? Jadi. Pak Lupo dicatat. Saya dicatat, juga ya, mau jangan pamit lupa. ini Pak Bombom karena saya salah pencet tadi. Saya takutnya Ya. Pak Bombom diisukan lagi berkawan sama saya kan. Repot kan. Tapi saya titip pesan ini Pak Bombom, kalau ada yang mau debat sama JO, Wanes, saya siap meladeni. Kalau nggak bisa dua arah, satu arah juga bertanya seumur hidup saya layani. Lihat-lihat. Nah, oke ya Pak Poin-poinnya, Bombom ya. ya. Gak enak aku lama-lama nanti Pak Iya. Bombom diisukan lagi. Gak enak kita dengernya kan. Ah, Betul, padahal sama. kita masih musuhan kan Pak Bombom ya. Izin, Kalau oke ada semua ya. dari JO Mas Wanes, Atom ya, langsung semua ya. Izin diskusi pamit aja. dulu ya. Siap nggak berdiskusi Oke. dengan Pak Tom? Oke, kata-kata Itu aja terakhir, dari saya. kata terakhir dari Thank saya you semuanya teman-teman. teman-teman. Oke, sebelum Aku saya pamit turun, ya. ya kata-kata terakhir dari saya, satu kata aja untuk Pak Bombom, Rudi, Brimo. Malam semua. Saya izin turun lagi. Ya, saya izin turun lagi Pak Bombom, sukses selalu Oke, Bang oke. Rudi ya. Sukses selalu terus. Makasih bro. Nanti DM saya ya. Loading. Oke, nanti saya langsung DM. Oke. Kata penutup buat saya, buat kalian semua yang di sini, ingat ketika kita pengen menjadi baik dan ada yang tidak suka, berarti dialah sibilis. Ya, begitu. Selagi kalian masih dalam kebenaran dan ada yang tidak suka, berarti mereka itu adalah sibilis. Karena sibilislah bapakmu. Oke? Salam semua. Semoga komalnya Pak Bombom ini menjadi komal NKRI ya, yang sudah ada panglima itu di bawah, walaupun mutar-mutar. Ya, Bang Viro, Bang Adit, Assalamualaikum. Saya izin turun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Major. Oke. Playa Rudi, nanti saya DM nomor baru kita atur ya, kapan bisa kita diskusi. Oke? Ya, selamat malam. Siap. Ya. Cuman tadi sore yang lucu saya nonton itu kan sang debater kan live gitu kan. Ini saya nonton pakai HP lain lah, lagi semangat nonton. Tiba-tiba rukat di komalnya ini. Kenapa? Kenapa itu? Sang debater tiba-tiba rukat gitu loh. Kayaknya ada yang lapor kayaknya. Aduh, sentimen kali di kalian. Yang pertama aku live belum sampai 2 menit itu langsung KO, aku ganti akun, baru berapa setengah jam lebih ya, itu juga kena report, tapi sudah banding, sudah bisa lagi malam tadi udah bisa live inilah dia ini. Wih, keren. Biasalah. Kalau menang banding artinya nanti yang lapor itu nggak bisa ngelapor lagi dia selama 2 minggu biasanya kayak gitu. Bagus itu. Jadi ketika dilapor harus banding memang gitu. Keren itu, mantap. Jadi Sering-sering. Lanjut. RDR Distipu ini kan ganas-ganas semua, kena rabies akut. Jadi mereka tidak suka tuannya disinggung, jadi menggigit ya. Bila perlu langsung dihajarnya habis-habisan. Itulah yang terjadi. Teman, Makanya Playa Rudi. Ada typing dari Domba Suci nih. Di YouTube. katanya, Hati-hati Pak Reda dan Pak kawan-kawan mau giring Reda dan kasus. kawan-kawan Kasus RK ke Pak Bombom. Kasus itu apa? kasus RK. Itu. Aneh kan? Aneh kan? Madu domba. Ya oleh kira Pak Bombom, seniorku Pak Bombom, Bang Lae izin ya Pak Bombom. Oke, ya, oke. aku izin dulu ya, Oke, Pak Lae. iya, oke. Ya, thank you loh, teman-teman semua ya. Thank you. Ya, thank you. pamit mundur ya Pak Bombom ya. God bless you, Shalom. Oke. Pesan saya tetap Oke. semangat dan kuatkan mental menghadapi teknologi. Oke? Ya, Oke, saya juga izin mundur Pak Bom. kita. Ya, satu kata juga dari saya Pak Bom. Ya, apa namanya, kita ini boleh berbeda iman ya, nggak apa-apa, tetap toleransi saja. Karena yang namanya iman ya itu nggak bisa didebat sebenarnya. Tapi kalau untuk debat masalah kitab suci itu keren memang. Kata terakhir dari saya, topi lo Pak Bom. Masih seru, aduh ternyata masih seru Brimo gitu. Soalnya Lebih seru. kenapa saya bilang Lebih seru kenapa Brimo saya ya. bilang Brimo.
kenapa saya bilang topi lo? Karena saya kalau ngintip-ngintip di tempat channel yang sana itu, yang sering gosip Pak Bom itu aja password mereka. Topi lo, katanya kayak. Di Ya, apa selamat namanya? malam semua saudara-saudaraku. Oke, makasih Pak Pak Bom ya. Bom. Izin Selamat turun, malam ya. Pak Bom. Malam. Sang Bang Rudi, Bang Rudi Yohanes. Selamat malam. Salam. Terima kasih Pak Aditya. Ini Pak Bom, ini kayak Pak Bom, Bang Rudi yang memberkati kan Tuhan, ya kan? Tapi ada taping di bawah, gugupnya Edis ini di bawah ini. Katanya Edis diberkati Tuhan. Bagaimana diberkati Tuhan? Edis berkata Yesus punya Tuhan kok berarti. Aneh kan, katanya Edis ini katanya diberkati Tuhan Yesus. Tapi Edis berkata Yesus punya Tuhan. Berarti yang memberkati Yesus itu, Edis itu Tuhannya Yesus ya. Makanya begini. Itu kan maaf ya, on semua. Mereka itu nggak ngerti apa yang mereka ucapkan. Mereka nggak tahu bahwa Edis itu nggak percaya Yesus Tuhan. Dibilangnya Yesus punya Tuhan. Tapi katanya di sini bahwa Edis diberkati Yesus. Nah, yang memberkati kan Tuhan. Kata Edis, Yesus punya Tuhan. Berarti yang memberkati Edis itu siapa dong? Kalau bukan Tuhan. Lanjut. Selamat malam. Salam NKRI. Pak Bom. Bang Rudi. Tetap semangat. Ya, Beri Bang, kasih suntik rabies Bang. Itu yang dibawa Bang.